Tanah mempunyai sifat sangat kompleks. Tanah terdiri atas komponen padat yang berinteraksi dengan komponen cair dan udara. Komponen pembentuk tanah yang bersifat padat, cair dan udara jarang berada dalam kondisi seimbang. Kondisinya selalu berubah mengikuti perubahan yang terjadi di atas permukaan tanah yang dipengaruhi oleh suhu udara, angin, dan sinar matahari. Untuk bidang pertanian, tanah merupakan media tumbuh tanaman. Dengan demikian, pengujian sifat fisik tanah sangatlah penting untuk dipelajari, agar tanah yang akan ditanami dapat menjadi media tumbuh yang ideal bagi tanaman. Berikut adalah cara untuk menguji sifat fisik tanah yang sederhana. Di sini ada 4 uji yang akan kita lakukan. Ya. Yang pertama adalah kita akan menguji tanah kita dan kita akan melihat tekstur tanah kita. Alatnya sederhana saja. Untuk prakteknya adalah bahan yang sudah kita timbang tadi, ya kita masukkan saja ke dalam nampan. Atau kalau misalnya tidak ada nampan, boleh ke dalam toples ya. Intinya wadah apa saja yang bisa menampung 500 gram bahan-bahan ini. Nah yang pertama kita ratakan saja dulu, ya bahannya seperti ini. Nah baru kita masukkan air secukupnya saja, ya. Yang penting terlihat seperti ini sedang dibajak. Nah kita lihat dulu, kita satu-satu saja dulu. Tanah sawah ini kita akan tuangkan ke dalam plastik ini ya. Mari kita tuangkan. Ayo saya perlu bantuan satu orang. Pelan-pelan saja kita tuangkan. Dan kemudian kita tiup. Kemudian kita putar supaya terbentuk seperti silinder ya, cukup keras. Kemudian kita ikat. Oke. Nah setelah diikat, Bapak Ibu ya, kita kocok. Seperti ini, ujung sini sudah kosong, ini juga sudah kosong. Nah seperti ini ya modelnya. Setelah ini nanti kita akan gantung. Perlakuan ini juga sama untuk perlakuan tanah sawah plus bahan organik. Pengamatan pertama itu adalah setelah 4 jam. Ya. Setelah 4 jam nanti kita bisa melihat ya di tanah sawah itu terbentuk lapisan-lapisan seperti apa. Kemudian di tanah sawah plus kompos atau plus bahan organik akan terjadi lapisan seperti apa. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ya kita sekarang akan coba ya mengamati hasil dari uji tekstur. Terlihat sekali perbedaan dari warna air ya. Kemudian yang paling harus kita amati itu adalah lapisan-lapisan yang terbentuk ya di tanah sawah ini. Kita lihat dari atas sampai ke bawah. Ini paling atas, ini adalah lapisan liat, ini halus sekali. Kemudian ke tengah ini sudah mulai nampak lebih kasar. Dan sampai ke bawah ini lebih kasar lagi. Lapisan paling atas yang paling halus ini, inilah yang dinamakan lapisan liat ya. Kemudian agak ke tengah ya, yang agak kasar dari lapisan liat ini adalah lapisan debu. Dan yang paling bawah ini adalah lapisan pasir. Nah ini sebetulnya bisa kita coba ya, sampai setebal apa ini lapisan liatnya. Nah ini lapisan liatnya ini sampai di sini. Sementara pasirnya, nah ini artinya debunya nih yang lumayan tinggi konsentrasinya. Nah kita coba bandingkan dengan tanah sawah yang sudah kita tambahkan bahan organik. Dan Bapak Ibu juga bisa lihat ya, kenapa airnya ini lebih bening daripada ini. Artinya di sini nutrisi pun ya intrikat sekali di sini ya, terikat di lapisan-lapisan ini yang sudah homogen ini, sehingga keberadaan nutrisi ini sudah sangat mencukupi untuk kebutuhan tanaman di sini. Berbeda dengan ini. Ya, warna seperti ini ada kemungkinan masih ada kandungan nutrisinya. Tapi kalau dia tidak bisa mengendap, ini akan terbawa hanyut oleh
air yang lewat ya, atau air sawah ya, karena air sawah itu kan selalu mengalir, ya kemungkinan besar nutrisi-nutrisi yang ada di sini juga akan hilang. Nah, itu kira-kira Pak, ini hanya pilihan saja, tetapi kami lebih cenderung untuk menyarankan, ayolah Pak, kita mulai pakai pupuk organik ya untuk memperbaiki tanah kita. Nah, uji daya kapiler ini membutuhkan alat seperti ini Bapak Ibu ya, mangkok dan kemudian juga botol bekas air mineral, dan kita beri lubang di bawahnya. Nah, ini kita memerlukan dua alat. Lubangnya harus sama, jumlah lubang harus sama. Nah, tahap pertama adalah kita akan memasukkan tanah sawah ini ke dalam botol pertama yang sudah diberi label tanah sawah. Kita masukkan sampai ke permukaan, batas permukaan botol. Ya, kemudian untuk botol yang kedua, kita akan tambahkan atau kita akan masukkan tanah sawah yang sudah dicampur dengan kompos 1:1. Kita aduk dulu ya, setelah kira-kira homogen, baru kita masukkan ke dalam wadah sampai ke batas permukaan. Nah, kemudian setelah itu prosesnya adalah kita akan tumpahkan ya, kita akan tumpahkan atau kita akan tuangkan air menggunakan 2 botol ini sama-sama penuh ya airnya itu. Kita akan tumpahkan ke dalam mangkok. Kita akan amati setiap 15 menit pergerakan dari noda air di tanah yang kita sudah siapkan. Secara visual kita bisa melihat bahwa pori-pori ya, pori-pori kedua bahan ini berbeda sekali. Tanah sawah terlihat sangat padat. Tetapi tanah sawah yang sudah ditambahkan kompos, ini dari visual saja sudah bisa kita lihat. Banyak sekali rongga yang terbentuk. Nah, kemudian uji yang ketiga adalah uji kemampuan menyimpan air. Ya, kita akan tumpahkan, kemudian setelah itu kita harus amati. Ya, kita harus amati mana atau tanah mana yang lebih dahulu menetes. Ya, baik, kita akan coba 1, 2, 3. Bapak Ibu sekalian ya, sudah mulai menetes. Bahwa tanah sawah jika sudah dicampur dengan kompos, ini pori akan terbuka lebar dan semakin banyak pori. Nah, sementara tanah sawah kita yang tadi sudah disinyalir porinya sedikit, kecil-kecil, bisa Bapak dan Ibu lihat, sulit sekali dia menembus ke bawah. Kemudian uji yang keempat adalah uji aerasi. Kita membutuhkan 2 buah botol air mineral bekas ya. Sama ini juga kita lobangi. Kita juga membutuhkan balon. Nah, mari sekarang persiapan awalnya adalah kita tumpahkan saja dulu masing-masing ke dalam mangkok. Mau bersamaan boleh, tidak juga tidak masalah, karena ini nantinya air ini hanya sebagai indikator saja. Nah, kemudian kita siapkan balonnya. Kita mulai saja 1, 2, 3 dilepas Pak. Lepas saja. Kita sudah bisa membuktikan bahwa tanah sawah yang ditambah dengan kompos ini benar-benar terbukti bisa membuka pori, membuat pori lebih banyak dan lebih besar. Sementara tanah sawah kita tadi sudah disinyalir ya, porinya sedikit, kemudian juga kecil-kecil. Nah, ini bisa dilihat dari banyaknya gelembung air yang terbentuk. Jadi kami mengajak ya kepada Bapak dan Ibu petani di seluruh Indonesia, ayo terapkan pertanian berkelanjutan melalui pertanian cerdas iklim atau yang disebut dengan climate smart agriculture dengan menggunakan pupuk organik.